Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pasundan tahun 2022, kategori 1 gelombang kedua. Hari ini adalah hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023. Saya akan melaksanakan kegiatan praktek uji kinerja di tempat saya mengajar, yaitu SD Negeri Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi. Apa saja yang akan saya lakukan pada kegiatan praktek UKIN kali ini? Mari kita simak video yang satu ini. Assalamualaikum. Baik anak-anak, hari ini sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Jadi Ibu minta untuk ketua kelasnya Vicky pimpin doa kali ini ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Terima kasih Yusuf ya sudah memimpin doa hari ini. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca doa. Berarti semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, sebelum belajar Ibu mau absen dulu. Hari ini kira-kira siapa ya yang tidak masuk sebentar? Ibu absen. Andra Muzaika, Atifa, Aura, Dias, Fahira, Putri, Sobari, Hafiz. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau mengajak kalian menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Sudah tahu lagunya? Oke, mari kita nyanyikan sama-sama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, berjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya baik anak-anak, setelah menyanyikan lagu nasional, sekarang Ibu mau ajak kamu ice breaking. Ya, masih ingat nggak tepuk pagi, siang, malam? Masih. Kalau Ibu bilang tepuk pagi, berapa kali tepuknya? 1. Tepuk pagi. Kalau siang berapa siang? 2.
tema 6 mengenai panas dan perpindahannya. Nah, masuknya di subtema yang kedua yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Untuk muatan pelajarannya ada muatan pelajaran IPA dan SPDP. IPA mengenai perpindahan panas secara konveksi, dan untuk materi SPDP-nya mengenai pola lantai tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui penayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep perpindahan kalor dan kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat melakukan pengamatan pada percobaan sederhana tentang perpindahan panas secara konveksi dengan tepat. Yang keempat, melalui penayangan slide PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik dapat memahami pengertian pola lantai dengan benar. Dan yang terakhir, melalui penugasan kelompok, peserta didik dapat membuat bagan tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Kamu bisa lihat di sini. Boleh tolong dibaca yang kencang, coba siapa? Indri. Perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi perpindahan kalor secara konveksi itu apa? Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Jadi kalau perpindahannya secara konveksi itu terjadi pada zat cair dan gas. Kalau benda padat itu biasanya secara apa? Konduksi, ya. Terus zat yang menerima kalor akan menguai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Jadi dia berputar. Ya, jadi dari bawah pindah ke atas, yang atas pindah ke bawah. Seperti itu kurang lebih perpindahan panas secara konveksi. Baik anak-anak, untuk bisa memahami materi perpindahan panas secara konveksi, kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Konveksi pada angin darat. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya menguai ke atas. Partikel udara yang menguai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas, sehingga menyebabkan partikel udaranya menguai ke atas. Partikel udara yang menguai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Nah, itu adalah proses terjadinya angin darat dan angin laut. Ya, tentu saja di situ ada perpindahan panas yang terjadi secara konveksi. Karena tadi kita ingat bahwa konveksi itu terjadi pada benda gas dan cair. Jadi
konveksi itu bisa terjadi pada saat kita merebus air dan pada saat terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, apa itu angin darat? Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Jadi dikatakan angin darat itu berarti anginnya bertiup dari mana ke mana? Dari darat ke laut. Sedangkan angin laut itu kebalikannya. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik. Udara di darat naik. Nah, terus udara dari laut akan mengalir ke darat, menggantikan tempat udara yang naik tadi. Jadi angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke darat. Ini kebalikannya dari angin laut. Angin darat terjadinya pada siang atau malam? Siang malam. Angin darat terjadi pada malam hari. Ya, angin darat terjadi pada malam hari. Kalau angin laut terjadi pada siang hari. Jadi kalau nelayan itu berangkat ke laut itu pada malam atau pada pagi? Pada malam hari menggunakan angin darat. Ya, nelayan pergi ke laut itu pada malam hari memanfaatkan angin darat. Ada angin dari darat meniup perahunya nelayan sehingga sampai ke tengah laut. Nah, bagaimana caranya nelayan kembali dari laut ke daratan? Nunggu apa? Siang. Karena dia memanfaatkan angin apa? Angin laut. Nelayan akan pulang ke daratan dengan cara perahunya tertiup angin laut sehingga bergerak ke darat. Nelayan pergi ke tengah laut memanfaatkan angin apa? Kenapa angin darat? Untuk menggerakkan perahu nelayan ke tengah laut. Ya, bagus. Nah, lalu kalau nelayan itu kembali ke darat pada waktu kapan? Siang hari. Kenapa siang hari? Karena angin laut menggerakkan perahu nelayan ke darat. Iya, bagus. Berarti kalian sudah paham ya konsep angin darat dan angin laut. Oke, baik. Konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan menguap dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Jadi pada air yang direbus terjadi perpindahan panas secara konveksi, yaitu molekul airnya yang panas itu dia kan yang panas bagian bawahnya dulu, dia akan pindah ke atas. Nah, molekul yang ada di atas akan menggantikan tempat yang di bawahnya, jadi dia berputar dalam dan situlah terjadinya perpindahan panas secara konveksi. Kali ini kita akan belajar tentang pola lantai. Apa itu pola lantai? Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Jadi biasanya penari itu kan melakukan tariannya secara berkelompok. Nah, posisi penari itulah yang akan menentukan pola lantainya. Dia akan dibentuk seperti apa formasinya. Nah, dua pola dasar pada lantai.
dari atas ke bawah. Ada yang horizontal dari kanan ke kiri. Ada juga yang diagonal, miring, ya, miring ke kanan atau nyerong. Terus ada juga yang zigzag. Zigzag itu perpaduan antara horizontal dan diagonal. Ada juga segi 4 dan ada juga segi 3. Itu tadi yang garis lurus. Kalau yang kedua apa ini? Garis lengkung. Garis lengkung. Garis lengkung itu ada yang lingkaran ataupun setengah lingkaran. Ibu punya contoh tarian daerah yang menggunakan pola lantai gabungan antara lurus dan lengkung. Tadi yang di tari jalan kepang itu banyak ibu lihat pola lantai apa tadi? Jadi memang tari jalan kepang dan tari bedaya Semang itu menggunakan gabungan pola lantai, garis lengkung dan garis lurus. Oke, baik ya. Nah, kali ini kita akan melakukan sebuah pengamatan. Nah, untuk melakukan pengamatan, ibu akan membagi kelompok menjadi 4. Satu kelompoknya terdiri dari 7 orang, ya, 7 orang. Nanti ibu akan bagikan. Yang pertama, kelompok pertama Andra Muzaika, Artifa, Aura, Tias, Fahira, Fajri, Fahmi. Kelompok yang kedua Farel, Fauzan, Gias, Indri, Rizky, Yusuf, sama Zen. Yang kelompok terakhir Sobari, Nia, Vicky, Vika, Widya, Zifara, dan Nazril. Oke, siap ya? Oke, nanti apa yang kalian lakukan ini? Kita akan mengamati perpindahan panas secara konveksi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan duduk secara berkelompok. Sudah duduk secara berkelompok? Oke, berarti kita siap memulai pengamatan. Ya, ibu akan memberikan LKPD. Ya, nanti ibu kasih LKPD, di sini sudah ada jawabannya, kamu tinggal nyari. Oke? Paham ya? Ya, baik ya, anak-anak sudah duduk berkelompok? Kita akan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi. Di sini ibu sudah menyiapkan 2 buah gelas plastik untuk masing-masing kelompok. Dan nanti bagaimana caranya? Ya, ada es batu yang berwarna juga. Terus ada air matang suhu ruang, 1 buah kantong plastik ukuran kecil. Nah, percobaan ini nanti yang pertama kamu lakukan yaitu campurkan ini aja, langsung dari sini ya. Siapkan 1 buah gelas ukuran sedang, isi dengan air suhu ruang. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat membuat es batu. Masukkan es batu warna ke dalam gelas yang berisi air.
Lalu kamu mengamati apakah es batu yang ada di dalam gelas berisi air tersebut bisa berubah warnanya. Terus catat apa yang terjadi dengan es batu tersebut pada LKPD yang akan ibu siapkan. Oke, paham ya? Jadi ada gelas isi air, nih seperti ini nanti nih, gelas isi air sama es batu yang berwarna ibu siapkan seperti ini. Nanti kamu campurkan kedua es batu ini, lalu kamu amati apa yang terjadi. Paham? Oke, sekarang untuk kelompok 1 maju, ambil alat peraganya. Sudah diterima semuanya? Ya. Kita bersama-sama ya. Nah, selanjutnya ibu akan bagikan LKPD. Kalian bisa membagi tugas. Nanti mana yang mencatat hasil pengamatannya, mana yang mengamati. Oke? Ini kelompok ini. Ayo, satu lagi si Z. LKPD-nya boleh diambil. Panji, Ridho. Oke, sekarang kalian boleh melakukan percobaan. Ibu tidak minta semuanya maju ya, hanya perwakilan satu kelompok satu orang. Oke, siap ya? Untuk yang akan maju pertama adalah kelompoknya Mojai. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ya, oke, silakan dibacakan. Nama kelompok Andra, Beba, Aura, Dias, Fahira, Fajri, Mahmi. Bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang mengakibatkan dari air panas. 2. Es batu mencair karena mendapatkan panas. Berasal dari manakah panas tersebut? Dari air panas. Apakah zat perantara pada percobaan ini? Air. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi karena kalor perpindahan disertai dengan perpindahannya zat perantara. 5. Sebutkan 3 contoh peristiwa perpindahan seperti ini. Oke, beri tepuk tangan buat kami. Oke, untuk yang kedua, sekarang kita akan berikan kesempatan pada kelompoknya Risma dan kawan-kawan untuk maju mempresentasikan hasil pengamatan kelompoknya. Beri tepuk tangan buat kelompok yang kedua.
Mengapa demikian? Perpindahan panas secara konveksi karena kalau perpindahan disertai dengan perpindahannya zat perantaranya. Sebutin 3 contoh peristiwa perpindahan panas secara konveksi yang terjadi di sekitar kita. Merebus air, terjadinya angin darat dan angin laut, cerobong asap. Ya, oke, beri tepuk tangan buat kelompoknya Rido. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan hasil pengamatan dari percobaan IPA-nya? Kelompok ini siap, Yusuf? Oke, maju ya, boleh. Tepuk tangan buat kelompok Yusuf dan kawan-kawan. Nama kelompok Fauzan, Zain, Iyas, Putri, Simpulannya, terjadi perpindahan panas secara konveksi air panas yang tidak berwarna bergerak ke atas, sedangkan es batu yang berwarna biru bergerak ke bawah menggantikan air panas bergerak ke atas. oke, beri tepuk tangan buat dia. Nah, kita berikutnya satu LKPD lagi, LKPD apa namanya? LKPD SPDP ya. SPDP berarti kelompok terakhir nih yang belum maju. Oke, berikan kesempatan untuk kelompoknya Sobari, tepuk tangan. Kita akan dulu nama kelompoknya. Yang lain, kita coba ya, ulang. Nama kelompoknya Fikri, Sobari, Ilham, Fika, Nia, Widya, Zufara. Tari saman berasal dari Aceh, pola lantainya horizontal. Tari sengkapur sirip berasal dari Bengkulu, pola lantainya melengkung. Tari pendet berasal dari Bali, pola lantainya vertikal. Tari piring berasal dari Sumatera Barat, pola lantainya melengkung. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok Sobari. Nah, itulah tadi hasil diskusi dan pengamatan yang kalian lakukan secara berkelompok. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah terjadi perpindahan panas secara konveksi pada percobaan air panas yang dimasukkan es batu berwarna. Karena es batu yang berwarna itu turun ke bawah, sedangkan air panasnya naik ke atas, menggantikan es batu yang turun ke bawah. Di situ terjadi perputaran dan pertukaran zat perantaranya. Sampai sini paham ya? Nah, untuk kesimpulannya tadi ada 2 pola lantai yang digunakan pada tari-tarian daerah di LKPD. Contohnya tari saman tadi pakai pola lantai apa? Horizontal. Terus tari apa lagi? Sekapur sirih menggunakan garis melengkung. Yang ketiga, vertikal itu untuk tari apa? Tari pendet menggunakan pola lantai vertikal. Oke, baik anak-anak ya. LKPD ekspedisi boleh dikumpulkan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu simpulkan kembali bahwa kita sudah mempelajari tentang perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan yang terjadi pada benda cair dan benda gas. Dan peristiwa yang kita alami pada kehidupan sehari-hari itu, perpindahan panas secara konveksi terjadi pada saat merebus air dan ke peristiwa angin darat dan angin laut. Terus tadi pola lantai ada berapa? Pola lantai ada berapa? Ada berapa pola lantai? Pola lantai apa aja? Garis lurus dan garis lengkung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang perpindahan panas secara radiasi. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu sudah menyiapkan penilaian harian sebagai evaluasi di akhir pertemuan. Oke?
dipegang ya. Nanti pada saat pulang kamu bisa buang di tempat sampah di luar, oke? Nah, baik, sebelum pulang mari kita berdoa. Boleh dipimpin dari kursinya saja, boleh disuruh. Sebelum pulang ya. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir lagi kemana-mana. Sampai ketemu di pertemuan besok. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.